Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, khususnya yang banyak berjasa pada Universitas Sulawesi Tenggara, yang saya hormati pimpinan SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya yang insya Allah akan melakukan penandatanganan MOU dengan Unsultra pada kesempatan ini. Yang saya hormati pimpinan PTN dan PTS yang hadir, ketua lembaga, kepala biro, para dekan, dan staf serta pengurus lembaga kemahasiswaan yang saya hormati. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Rektor Unsultra, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Bahrum, kolega saya, sahabat saya, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan apresiasi khusus kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini Bapak Haji Lukman Abu Nawas SHMH, yang pada kesempatan ini menjadi salah satu wisudawan dari program magister, di mana pada kesempatan ini adalah wisuda pertama dari program magister hukum yang ada di Universitas Sulawesi Tenggara. Selamat kepada Bapak, dan tentunya berbangga Unsultra memiliki alumni, seorang pimpinan daerah, seorang tokoh masyarakat yang telah masuk dalam jajaran cendekiawan, tokoh pendidikan. Kepada Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, saya memberikan apresiasi yang tulus atas keberhasilan Bapak menyelesaikan mahasiswa program Pasca Sarjana yang diwisuda pada hari ini, dan salah satunya adalah Bapak Wakil Gubernur. Yang saya muliakan para orang tua wisudawan wisudawati. Saya sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas kerja keras, segala pengorbanan, baik itu materi maupun tenaga, cucuran keringat, bahkan mungkin cucuran air mata yang telah dikorbankan dalam upaya menyelesaikan, mendorong putra-putrinya atau mungkin suaminya, mungkin istrinya, sehingga pada kesempatan ini berhasil diwisuda.
baik sebagai sarjana maupun magister. Insya Allah segala pengorbanan Bapak dan Ibu sekalian akan bernilai ibadah, akan bernilai amal soleh, bahkan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, putra-putri kita membuktikan bahwa mereka adalah pemegang amanah yang dapat dipercaya. Mereka telah buktikan kepada kita semua, khususnya kepada kedua orang tuanya, bahwa harapan orang tuanya, harapan keluarganya tidaklah disia-siakan, karena pada hari ini mereka mempersembahkan gelarnya, baik sebagai sarjana maupun magister. Oleh sebab itu, kepada Ananda, saudara-saudari, wisudawan wisudawati yang pada hari ini diwisuda, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja kerasnya, cucuran keringat dan mungkin juga air mata yang telah dikorbankan selama mengikuti proses perkuliahan yang sangat ketat di Universitas Sulawesi Tenggara, kurang lebih 4 tahun terakhir ini bagi program sarjana dan 1,5 atau 2 tahun bagi program magister. Sebentar lagi tali toga saudara yang saat ini masih tergantung di sebelah kiri akan dipindahkan ke sebelah kanan sebagai tanda berakhirnya penderitaan saudara dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Dimanapun Anda kuliah, percayalah, Anda pasti menderita. Kenapa menderita? Karena Anda dipersiapkan untuk menjadi generasi yang tangguh, akademisi yang tangguh, mungkin akan menjadi praktisi yang tangguh di masa yang akan datang sebagai manifestasi dari kerja keras Anda selama mengikuti pendidikan di bidang akademik atau di kampus Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan saran kepada yang pertama, pimpinan dan seluruh jajaran perguruan tinggi Universitas Sulawesi Tenggara. Tantangan global memaksa kita semua harus mawas diri. Revolusi Industri 4.0 memaksakan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Perubahan akan terjadi secara terus-menerus sebagai salah satu ciri dari era revolusi Industri 4.0, yaitu perubahan sangat cepat dan bahkan unpredictable, susah diprediksi kapan dan bagaimana perubahan itu. Namun demikian, saya yakin dan percaya kita semua telah mempersiapkan diri, bahkan mampu meramalkan dan membaca kemana arah perubahan itu. Oleh sebab itu, di era globalisasi, di era revolusi industri 4.0 ini, kreativitas, inovasi untuk menuju daya saing tinggi dari alumni perguruan tinggi adalah keniscayaan. Oleh sebab itu, mestinya dan seharusnya, bahkan saya percaya, Universitas Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Bapak Rektor dan Wakil Rektor telah melaksanakan kreativitas itu, inovasi itu, sehingga pada hari ini insya Allah kita melahirkan alumni dengan daya saing dan kualitas yang tinggi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya masih berharap bahwa upaya kreativitas inovasi yang telah kita lakukan terus kita kembangkan. Salah satu di antaranya adalah melakukan reorientasi kurikulum. Amanah Presiden, amanah Mas Menteri selalu menekankan bahwa kurikulum kita yang notabene seolah-olah sangat fix hari ini harusnya dan sewajarnya kita reorientasi sehingga menjadi kurikulum yang fleksibel, kurikulum yang mampu beradaptasi
dengan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh perubahan era seperti yang telah saya sampaikan tadi. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan on-off dari program studi yang kita miliki. Program studi yang kurang peminat sudah saatnya untuk kita tutup. Sebaliknya, program studi yang dibutuhkan oleh perubahan era hari ini harus kita dorong, harus kita buka. Oleh sebab itu, saya sangat berharap bahwa Bapak Rektor bersama pimpinan yang ada di Universitas Sulawesi Tenggara meneruskan perjuangan apa yang telah dilakukan selama ini. Mestinya kurikulum kita diorientasi yang akan kemudian melahirkan paradigma bahwa hari ini tidak ada lagi kata yang mengharuskan kita bahwa prodi tetap dipertahankan, padahal di satu sisi sudah tidak diminati oleh masyarakat. Sebaliknya, saya sangat berharap bukalah program studi yang sangat dibutuhkan oleh daerah hari ini. Hari ini saya yakin dan percaya bahwa Bapak Rektor telah bisa memprediksi kira-kira program studi apa yang harus dibuka di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini saya berharap program studi pertambangan, program studi tentang lingkungan, program studi tentang kewirausahaan, program studi tentang agribisnis, peternakan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh daerah harus didorong untuk dibuka di Universitas Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya sangat berharap kepada Bapak Rektor agar bisa menerapkan model kepemimpinan secara internal harus kolegial seperti yang saya saksikan selama ini. Saya menyaksikan dengan baik bahwa Bapak Rektor telah mampu mensinergikan semua unsur dan elemen yang ada di Universitas Sulawesi Tenggara sehingga mencapai prestasi-prestasi yang membanggakan kita semua. Saat ini LLDikti Wilayah 9 Sulawesi memberikan apresiasi atas prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Universitas Sulawesi Tenggara. Bapak Rektor yang saya hormati, di samping secara kolegial, saya juga berharap bahwa untuk diteruskan model kepemimpinan eksternal yang kolaboratif seperti yang telah dikembangkan selama ini. Saya tahu bahwa Universitas Sulawesi Tenggara telah menjalin kerjasama yang baik kepada seluruh pihak, baik secara nasional maupun internasional. Secara internasional, sebagai contoh, saya pribadi bersama-sama dengan Bapak Rektor telah melakukan aktivitas workshop di Temple University di Philadelphia pada tahun 2018. Di sana kami telah belajar banyak tentang bagaimana pengembangan pendidikan yang berkelas internasional untuk di masa yang akan datang. Bahkan beberapa negara telah menandatangani kerjasama dan telah melakukan action implementasi dari kerjasama itu. Secara nasional, buktinya Bapak Rektor berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, berbagai elemen, berbagai departemen. Unsultra adalah satu perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan dari PUPR berupa asrama mahasiswa Unsultra yang berlantai 3 itu dengan kapasitas di atas 200 mahasiswa. Ini adalah salah satu prestasi yang baik sekali. Bahkan saya sangat mengapresiasi atas nama yang diberikan kepada asrama itu, yaitu asrama untuk calon pemimpin masa depan. Dan ini telah dibuktikan. Contoh kecil, Saudara Arsan Arsad telah membuktikan diri sebagai seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unsultra yang sekaligus
menjadi koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sulawesi pada tahun 2019. Bahkan generasinya menyusul Saudara Adi Malino atau Adi Maliono. Saya maaf kalau salah sebut. Setelah menjadi koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sulawesi Tenggara. Saya yakin dan percaya Saudara Adi Maliano akan menyusul prestasi yang telah diukir Saudara Arsan Arsad sebagai koordinator BEM Sulawesi, bahkan tidak menutup kemungkinan akan melangkah lebih tinggi lagi ke tingkat nasional. Dengan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, Unsultra juga berhasil mendapatkan bantuan 2 bus dari Kementerian Perhubungan. Ini semua sebagai bukti bahwa Bapak Rektor berhasil melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Saya yakin dan percaya, secara regional, Bapak Rektor akan mampu terus mengembangkan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan kerja yang sama yang baik dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya yakin dan percaya bahwa kita akan mampu mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta berbiaya murah di Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu, saya sangat berharap kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Wakil Gubernur, kepada Bapak Ketua DPRD untuk memberikan dukungan, perhatian kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya kepada Unsultra. Saya sering mengatakan kepada pimpinan perguruan tinggi bahwa jika kita mampu mengembangkan perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di daerah, maka itu berarti kita telah membantu masyarakat, kita telah berkontribusi pada upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dengan biaya murah. Bisa dibayangkan, jika anak-anak Sulawesi Tenggara terlalu banyak meninggalkan kampung untuk mencari perguruan tinggi yang berkualitas di luar daerah, maka dengan sendirinya orang tua akan banyak berkorban. Karena percayalah bahwa biaya pendidikan di Sulawesi Selatan saja itu bisa 2-3 kali lipat dari biaya pendidikan di Sulawesi Tenggara. Apalagi kalau harus melangkah ke Jawa. Yakin dan percaya penambahan biaya itu akan ditanggung oleh orang tua. Dan sebaliknya, bahwa ketika masyarakat pencari ilmu, generasi muda pencari ilmu yang ada di Sulawesi Tenggara akan memberikan kontribusi langsung kepada daerahnya jika dan hanya jika kita mampu mengembangkan suatu proses pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dan ini hanya bisa kita lakukan jika perguruan tinggi terus melakukan kerjasama, bermitra dengan baik dengan seluruh unsur pimpinan, khususnya pada pemerintah daerah. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD yang selama ini telah memberikan perhatian kepada perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, termasuk Unsultra. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para orang tua. Wahai para orang tua yang saya muliakan, yang saya banggakan, bersyukurlah anak-anak kita berhasil selesai dari perguruan tinggi yang berkualitas di Sulawesi Tenggara. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan kerja keras Bapak Rektor beserta seluruh pimpinan, fakultas, program studi, dan dosen serta staf, maka mengantarkan Unsultra menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Sulawesi Tenggara. Baru-baru ini kami memberikan penghargaan atau award kepada Unsultra sebagai perguruan tinggi terbaik di Sulawesi Tenggara untuk perguruan tinggi swasta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu artinya apa? Anak-anak kita yang selesai dari Unsultra telah memiliki pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, keterampilan yang cukup untuk mengembangkan karier mereka dimanapun mereka mau. Oleh sebab itu, jika ada anak-anak kita yang ingin meninggalkan daerah untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi, untuk mengejar mimpi-mimpinya, maka ikhlaskan saja dengan berbekal doa.
Yakinlah dan percaya kemampuan, keterampilan yang mereka miliki saat ini sudah sangat cukup. Tinggal satu yang mereka butuhkan, dukungan doa dan restu daripada orang tuanya. Yakin dan percaya anak-anak kita ini, jangankan di dalam negeri, bahkan di luar negeri pun, saya yakin dan percaya mereka bisa hidup dengan baik di sana. Anak-anak yang saya banggakan, masalah kita hari ini wisudawan-wisudawati adalah 90% alumni perguruan tinggi masih berpikir untuk mencari pekerjaan. Tiba saatnya hari ini kita bangkit, bahwa sebagai alumni perguruan tinggi, dari perguruan tinggi yang berkualitas dengan daya saing yang tinggi, dengan reputasi nasional dan internasional, seperti yang telah saya sampaikan tadi, Anda semua yakin dan percaya bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda, bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Jadilah pengusaha, jadilah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain, karena dia menyediakan pekerjaan untuk kehidupan orang lain. Yakin dan percaya Anda mampu. Oleh sebab itu, bermimpilah untuk sukses di masa yang akan datang. Orang bijak berkata, dream is one of important thing for you. Mimpi adalah satu yang penting buat diri Anda. But the most important thing for you, how can you do and how can you chase your dreams. Tapi yang lebih penting lagi buat Anda adalah Anda harus bisa melakukan dan mengejar mimpi-mimpi itu. That's why besok pagi, wake up early in the morning and then chase your dream. Bangun cepat besok pagi, lalu kemudian kerjakan dan kejar mimpimu. Mimpi adalah masa depanmu. Apa yang kamu mimpikan hari ini sedang mendesain masa depanmu di masa yang akan datang. Sukses untuk Anda semua. Saya yakin dan percaya Anda akan menjadi anak-anak muda, generasi bangsa yang mampu berkontribusi untuk pengembangan bangsa ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.